Ketika orang membicarakan interstellar, kebanyakan langsung memikirkan luar angkasa, lubang hitam, atau teori relativitas. Film ini memang dipenuhi konsep ilmiah yang kompleks. Namun, di balik semua itu, Interstellar sebenarnya menyampaikan sesuatu yang jauh lebih sederhana dan manusiawi. Film ini berbicara tentang waktu, bukan waktu sebagai angka di jam tangan, tetapi waktu sebagai pengalaman emosional manusia. Dan yang menarik, Interstellar tidak menggunakan teori relativitas hanya untuk terlihat pintar. Film ini menggunakan sains sebagai alat untuk memperbesar rasa kehilangan. Dalam banyak film fiksi ilmiah, ancaman terbesar biasanya datang dari alien, perang, atau kehancuran planet. Namun di Interstellar, antagonis utamanya justru sesuatu yang tidak bisa dilawan siapapun, waktu. Dunia dalam Interstellar digambarkan sedang perlahan mati. Tanaman gagal panen, badai debu muncul di mana-mana, dan umat manusia mulai kehilangan harapan terhadap masa depan. Di tengah situasi itu, Cooper, seorang mantan pilot NASA, diberi misi untuk mencari planet baru bagi manusia. Secara struktur, premis ini terdengar seperti petualangan luar angkasa klasik. Namun, film ini dengan cepat mengubah fokusnya menjadi sesuatu yang lebih personal. Hubungan Cooper dengan putrinya, Merv. Interstellar memahami bahwa konsep ilmiah paling rumit pun tidak akan berarti tanpa hubungan emosional yang kuat. Karena itulah film ini menjadikan hubungan ayah dan anak sebagai inti ceritanya. Dan dari sinilah tema waktu mulai terasa menyakitkan. Salah satu adegan paling penting dalam film terjadi ketika tim Cooper mengunjungi Miller's Planet, sebuah planet yang berada sangat dekat dengan lubang hitam supermasif bernama Gargantua. Karena gravitasi Gargantua sangat ekstrim, waktu di planet tersebut berjalan jauh lebih lambat dibandingkan di bumi. Film menjelaskan konsep ini melalui persamaan sederhana. 1 jam di planet Miller sama dengan 7 tahun di bumi. Interstellar mengambil teori relativitas waktu milik Albert Einstein dan mengubahnya menjadi pengalaman emosional. Secara ilmiah, fenomena ini dikenal sebagai gravitational time dilation. Menurut relativitas umum Einstein, gravitasi dapat memengaruhi laju waktu. Semakin kuat gravitasi, semakin lambat waktu bergerak bagi objek yang berada di dalamnya. Di dunia nyata, efek ini memang benar-benar ada, walaupun dalam skala yang jauh lebih kecil. Satelit GEPES misalnya harus memperhitungkan relativitas waktu agar sistem navigasi tetap akurat. Namun, Interstellar membawa konsep tersebut ke kondisi ekstrim di dekat lubang hitam. Dan disinilah film mulai menunjukkan kejeniusannya. Christopher Nolan tidak menggunakan relativitas hanya sebagai dekorasi ilmiah. Ia menggunakan relativitas untuk menciptakan tragedi manusia. Ketika Cooper berada di Miller's Planet selama beberapa jam, puluhan tahun berlalu bagi orang-orang di luar sana. Saat ia kembali ke pesawat, rekannya yang menunggu telah menua drastis. Lalu datang salah satu adegan paling emosional dalam film. Cooper membuka rekaman video dari anak-anaknya. Ia melihat mereka tumbuh dewasa, ia melewatkan ulang tahun mereka, ia melewatkan seluruh hidup mereka. Dan yang paling menyakitkan adalah fakta bahwa bagi Cooper sendiri, semua itu terasa terjadi begitu cepat. Inilah kekuatan utama Interstellar. Film ini membuat teori fisika terasa personal. Relativitas waktu bukan lagi sekadar rumus ilmiah, ia menjadi simbol kehilangan. Menariknya, Interstellar juga memperlihatkan bagaimana manusia sebenarnya tidak pernah benar-benar memahami waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia cenderung menganggap waktu sebagai sesuatu yang stabil. Kita membagi hidup menjadi masa lalu, masa kini, dan masa depan, seolah semuanya bergerak secara linear. Namun fisika modern menunjukkan bahwa waktu jauh lebih kompleks dari itu. Dan Interstellar mencoba menerjemahkan ide tersebut ke dalam bentuk visual dan emosional. Hal ini terlihat jelas pada bagian akhir film ketika Cooper memasuki Tesseract, sebuah ruang multidimensional, tempat waktu divisualisasikan sebagai ruang fisik. Di sana Cooper dapat melihat berbagai momen dalam kamar Merv secara bersamaan. Ia tidak lagi mengalami waktu secara linear. Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa makhluk berdimensi lebih tinggi mungkin dapat melihat seluruh waktu sekaligus, sama seperti manusia melihat seluruh jalan dari atas gedung. Bagi manusia, waktu terasa seperti arus yang terus bergerak maju. Namun, Interstellar mengajukan pertanyaan menarik. Bagaimana jika waktu sebenarnya selalu ada secara bersamaan dan manusia hanya mengalami sebagian kecil darinya? Film ini memang tidak memberikan jawaban pasti. Tetapi justru ketidakpastian itulah yang membuatnya terasa begitu memikat. Meski dipenuhi teori ilmiah,
Interstellar pada akhirnya tetap berbicara tentang sesuatu yang sangat sederhana, ketakutan manusia terhadap kehilangan waktu. Banyak film fiksi ilmiah berusaha membuat penonton kagum terhadap masa depan. Interstellar justru membuat penonton takut pada kenyataan bahwa waktu terus bergerak tanpa menunggu siapapun. Dan itulah alasan mengapa adegan paling emosional dalam film ini bukanlah ledakan luar angkasa atau perjalanan antar galaksi, melainkan seorang ayah yang menyadari bahwa ia kehilangan kesempatan untuk menyaksikan anaknya tumbuh dewasa. Pada akhir film, Cooper akhirnya berhasil bertemu kembali dengan Murph. Namun saat itu Murph sudah menjadi wanita tua yang berada di akhir hidupnya. Sementara Cooper sendiri hampir tidak menua, secara biologis ayah dan anak itu kini terlihat berasal dari generasi yang berbeda. Dan momen tersebut terasa tragis karena Cooper sebenarnya berhasil menyelamatkan umat manusia, tetapi tetap tidak mampu mengalahkan waktu. Interstellar memahami sesuatu yang sering dilupakan banyak film besar, bahwa skala cerita yang paling penting bukanlah galaksi, melainkan hubungan manusia. Lubang hitam, relativitas, dan dimensi kelima hanyalah alat untuk memperbesar satu emosi sederhana, rasa kehilangan terhadap waktu yang tidak akan pernah kembali. Dan mungkin itulah alasan mengapa Interstellar terus diingat hingga sekarang. Bukan karena film ini memiliki teori ilmiah yang rumit, tetapi karena di balik semua kompleksitas itu, film ini mengingatkan manusia akan sesuatu yang sangat nyata, bahwa hidup pada akhirnya hanyalah kumpulan momen yang terus bergerak menjauh dari kita. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Interstellar adalah waktu selalu bergerak bahkan ketika kita merasa hidup sedang diam. Karena itu, jangan terlalu lama menunda mimpi, menahan perasaan, atau mengabaikan orang yang kita cintai. Pada akhirnya, hal paling berharga dalam hidup bukanlah seberapa jauh kita pergi, tetapi kepada siapa kita memberikan waktu yang tidak akan pernah kembali.